Selamat datang di kelas fotografi Desain Komunikasi Visual Universitas Hayamuruk Perbanas. Kita berjumpa lagi masih membahas seputar dunia fotografi. Kali ini kita akan membahas pengenalan genre fotografi menggunakan objek benda dan makanan untuk kebutuhan komersil, advertorial, dan corporate. Diharapkan teman-teman masih semangat dan jangan sampai tertinggal materi yang kami sampaikan untuk dapat mengikuti kelas hari ini. Sebelumnya kita sudah membahas tentang genre dalam fotografi. Untuk detail lebih lengkapnya mengenai penjelasan genre, kalian bisa tonton terlebih dahulu video kami sebelumnya yang membahas genre fotografi menggunakan objek benda dan manusia dalam ekspresi dan momen. Di video tersebut kami juga membahas apakah genre fotografi itu sama dengan aliran foto, tipe fotografi atau jenis fotografi, dan apakah setiap genre memerlukan teknik khusus dalam pengambilan gambar. Baiklah, kali ini kita akan memperkenalkan Anda beberapa genre fotografi yang menggunakan objek benda dan makanan untuk kebutuhan komersil yang akan kita bahas pada video kali ini. Bagi kalian yang ingin menekuni bidang fotografi khususnya di industri komersil, kami akan memperkenalkan Anda dengan berbagai genre fotografi yang dapat menunjang industri komersil. Kali ini kami akan menghadirkan praktisi yang akan menjelaskan salah satu genre yang ada dalam fotografi komersil, yaitu produk fotografi. Beliau sudah cukup lama di bidang fotografi dan ahli di bidang produk fotografi. Salah satu genre yang menjadi sorotan adalah produk fotografi. Genre ini menjadi salah satu genre yang penting untuk e-commerce dan katalog produk. Untuk mendapatkan hasil terbaik, dibutuhkan pencahayaan dan angle yang tepat, scientific atau specialty fotografi. Selain industri marketing yang bergantung pada fotografi untuk media publikasi, banyak juga penelitian ilmiah dan medis yang membutuhkan fotografer untuk mendokumentasikan penemuan dan inovasi mereka. Selain itu, dalam riset perlu adanya pengumpulan data seperti survei yang juga membutuhkan fotografi. Scientific atau specialty fotografi bisa bekerja dengan pemerintahan maupun sektor swasta ataupun corporate. Baiklah, saya akan menghubungi rekan kami yang sudah standby di lapangan. Untuk Bapak Haikal bisa dimulai sekarang. Terima kasih Mas Tegar. Oke, kembali lagi ke podcast fotografi, desain, komunikasi visual Universitas Hayamuruk Perbanas. Kita kedatangan praktisi dari dunia foto dan video, terutama di bidang komersial fotografi ya, Mas Arda. Saya biasa memanggil Mas Arda. Nama beliau panjangnya adalah Arda A. Pratama. Ya, ini apa sih Mas? Sebenarnya ada namanya Adi. Oh, Adi Pratama. Oke. Nah, saya bacakan CV beliau. Pengalaman Mas Arda sendiri itu sebagai operator kamera itu di PT Index BWP Production House tahun 2016 sampai 2017. Lalu sebagai DOP Direct of Photography itu 2018 sampai 2004 dengan klien Semen Indonesia Group, Sarung Gajah Duduk, Pigeon ini dot ya? Iya, Pigeon. Iya, Pigeon ya. Pigeon. Terus habis itu Kaila, lalu IDJ, PT Pupuk Indonesia, Bonita Spray, AM3, Astra Motor, Honda Motor ya, maaf, Astra Honda Motor, Vinafood, PT PN 10, dan yang terakhir Profiling Universitas Erlangga. Keren ya ini ya. Jadi pemateri kita atau narasumber kita bukan kaleng-kaleng ya. Ini. Kaleng-kaleng. Nah, tapi kita lebih fokusnya ke fotografi ya Mas Arda, karena ini mata kuliah fotografi. Jadi mungkin bisa kilas balik atau ya pengalaman-pengalaman yang bisa dihadirkan produksi-produksi yang menciptakan karya fotografi boleh atau videografi. Seenggaknya kan pasti ada framing, ada pengambilan gambar itu juga di konsep, otomatis kan dasarnya dari foto. Betul. Nah gitu. Mungkin kita baru ngobrol ini sekarang ini ya ketemu lagi setelah 2017. Benar. Yang kita ketemu menjadi ya pembicara film kita masing-masing waktu itu kalau nggak salah. Oh iya benar, di Marvel. Ya, benar. Marvel ya. Oke. Untuk pertama ya kita ngobrolnya santai aja, mengalir gitu aja. Jadi tidak ada cut di sini, di mana pembelajaran kita hari ini pure dari Mas Arda tanpa ada cut-cut yang akan kami potong. Yang pertama, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah baik. Nah, ini sibuk apa? Sehat. Minggu-minggu ini atau bulan ini gitu? Kalau minggu-minggu ini lagi sibuk pelatihan di beberapa perusahaan, di beberapa BUMN tentang sama
fotografi, videografi, Fotografi, videografi ya. ya aerial fotografi ya drone kayak gitu. Oh, aerial fotografi dan drone ya. Iya. Nah, oke, catat aerial fotografi dan drone. Iya. Oke, itu pemateri kan, bukan yang ikut pelatihan kan? Iya, alhamdulillah pemateri. Pemateri, siap. Pemateri. Pemateri yang bikin materi menyebarkan ke teman-teman Ya, BUMN sharing. sharing BUMN ya. Betul. Itu kayak humasnya berarti. Betul. Jadi kita sama humasnya beberapa perusahaan itu di beberapa BUMN kita sharing aja sih. Karena sekarang kan juga BUMN juga mulai aware ya sama sosial media. Mereka juga harus istilahnya upgrade, bukan hanya upgrade skill ya, tapi upgrade wawasan. Oh, lagi visual apa nih yang lagi into banget. Terus juga mereka juga banyak ya. Sekarang visual kan terus berkembang sih. Oke. Dari segi visualnya sendiri, dari segi medianya juga. Aplikasi-aplikasi kayak misal sekarang ada nama. Dulu kita mengenalnya edit tuh cuman Premiere Pro. Iya, iya. Apa Sony Vegas. Sony apa ya? Vegas, terus Sony Vegas. ada yang lebih expert itu kayaknya yang kayak punyanya Da Vinci. Da Vinci benar. Gitu. Sekarang luas ya, ada CapCut juga itu udah mulai di PC sekarang. Jadi Oke. buat bahkan sekarang orang desain juga pakai Canva. Iya, iya. Nah, kayak gitu. Perkembangan berarti lebih Betul. lebih mengglobal, lebih bisa masuk kemana aja gitu ya berarti ya. Terus Mas Arde sendiri passion di awal fotografi ya? Passion di awal fotografi. Jadi memang awal pengen masuk di jurusan kita dulu di jurusan Ya, memang berawalnya kampus emang swasta ya, kita. kampus swasta itu lah ya. Kampus swasta kita dulu. Itu fotografi berarti. Betul, memang awal pengen fokusnya di fotografi. Terus semakin ke industri bahwa kita di advertising di corporate akhirnya jatuhnya ke director of photography di videografi, tapi tetap basicnya tetap foto juga kan, secara urutan pasti foto dulu dan habis itu video. Iya, karena ya Mas, posisi director fotografi kita harus tahu frame, size. Betul. Terus habis itu lighting dan sebagainya ya. Dari awalnya berarti fotografi memang harus dominan nih. Gitu. Benar. Bagaimanapun awal sebuah framing video kan juga dari foto ya. Ya. Foto yang habis itu ya kita kasih motion, kasih angle yang Pas. bagus. Ya. Oke. Memang berawal dari foto. Berarti dari foto habis itu langsung muncul PH-nya sampean ya? Atau itu gimana ceritanya? Namanya apa? PHP. Kalau PH saya ada namanya Ray Film. Ya. Itu kita join ada 3 teman lah. Rayu ya? Rayu Film. Oke, Rayu Film. Itu gimana? Visi misinya atau awal mulanya? Kita awal mulanya sama-sama dari beberapa pekerja freelance ya. Terus kita punya beberapa keahlian tersendiri yang fokus ya. Ada teman saya namanya Mas Ajir, dia lebih fokus ke manage sebuah PH, dia lebih ke Produser ya. betul. Terus juga saya lebih ke produksi visual, Oke. lebih ke director fotografi. Terus ada teman saya Raffi lebih ke directing sama lebih ke edit sih. Berarti bisa ya. Jadi visual, pengambilan gambar tetap Mas Arda. Benar. Oke. Berarti kalau seumpama dari DOP sendiri atau director fotografi pasti ada semacam jurus untuk mencari visual yang oke, mencari gambar yang menarik. Kira-kira untuk di-share ke teman-teman apa yang harus dipunya seorang director fotografi atau fotografer untuk mengambil frame yang oke lah, ini keren banget nih. Itu apa? Pasti kita semua di bidang visual pasti jangan pernah berhenti buat nyari reference ya. Oke. Reference visual, karena visual apa yang kita tuangkan kan dari kita melihat pasti. Oke. Kita rekam di Memori ya. memori kita tuangkan dan pastinya ada beberapa adaptasi di situ. Itu sih reference visual. Jadi itu pengalaman utama itu sih. ya, pengalaman Benar. mencari referensi yang banyak itu adalah poin utama untuk Betul. menjadi director fotografi atau fotografer. Betul. Kalau masuk ke dunia advertisingnya gimana?
Apakah mengalir gitu aja? Awalnya pekerjaan Mas Arda prewed kah, wedding kah, atau langsung corporate atau gimana? Awalnya saya dulu di PH di PT Indra sebagai kamera operator ya. Sebagai kayak dikasih tahu dari DOP-nya sana, ini nih storyboardnya kayak gini. Langsung storyboard ya? Terus di sana kan juga jadi second cam yang kayak ya kita aku nyari establish, nyari second cam lah ya, untuk second cam kayak gitu. Terus dari situ juga belajar. Akhirnya ya udah freelance. Akhirnya mulai merambah jadi direktur fotografi. Terus juga akhirnya bikin PH sama 2 teman itu. Juga proses bikin PH dan akhirnya jadi direktur fotografi juga sebenarnya lumayan panjang sih Mas. Aku sendiri nyoba juga di wedding. Wedding juga. Sama Mas Brian juga. Karena ini ngomongin sisi ekonomi ya. Ya, siap. Untuk corporate TVC kan lebih ke weekday ya. Karena di jam kantor dan lain sebagainya. Kita produksi selalu di weekday. Untuk ngisi kekosongan daripada ngapa-ngapain misal weekend nih. Aku weddingan sih beberapa. Weddingan. Betul. Jadi awal mula tetap dari wedding dulu ya berarti ya. Habis itu merambah ke corporate, terus produk. Benar. Terus tapi semua tetap tidak terlepas dari pengalaman Mas Arda ketika ngambil visual itu tadi kan ya. Benar. Jadi proses kreatifnya itu secara detail dalam sebuah proyek gimana? Kalau Mas Arda sama tim, berapa tim mungkin? Kalau tim utama 3 itu ya. Oh, 3-3-nya itu pasti hadir? Pasti ada ya. Pasti ada. Kalau misal kan saya juga di hire kadang sebagai personal project itu lain lagi. Tapi kalau misal full project ya lumayan besar gitu pasti harus 3 orang itu harus ada itu. Karena secara taste dan style kita juga harus harus relate aja sih Mas. Tapi untuk proses kreatif dalam sebuah karya mungkin katakanlah ambil produk apa gitu, itu adakah kayak storyboard dulu kah, atau cari tempat dulu kah, atau apa yang harus dilakukan ketika Mas Arda ketika ada project? Kalau proses kreatifnya pasti kalau kita di iklan terus juga corporate ya, pasti kita nyari produk knowledge-nya dulu ya. Kayak misal produk kemarin nih misal apa contoh aja, kita tuh bikin video iklan produk kecantikan. Ya, produk kecantikan. Kita harus tahu patokan kompetitornya dia siapa. Pasti kita secara head to head juga secara visual ya ngikutin sama kompetitornya dia. Itu pasti. Terus kita observasi keunggulan apa dari produk ini yang beda dari punya kompetitor. Betul. Terus dari sisi sana lemahnya apa nih? Jadi secara visual kita nggak melulu tentang beauty visualnya ya. Tapi juga ada harus produk knowledge sama segmen juga. Segmen target. Betul, segmen target. Ketika segmennya misal nih orang tua nih, nggak mungkin kita dengan style yang anak muda yang colorful atau itu harus relate juga. Karena bagaimanapun kan kita menyesuaikan apa yang bakal dijual produk itu sih Mas. Kalau tidak salah apakah itu yang warna ungu itu produknya? Itu 3 cewek. Guys. Nanti cobalah kalian lihat di portofolio, nanti akan ditampilkan sama editor. Tolong editor bantu ya edit. Mantap. Ya gitu. Tinggal ngomong aja nanti. Ya. Berarti semua itu tidak terlepas dari riset berarti ya? Betul. Riset. Habis itu adaptasi yang akan dipakai. Pengembangan itu ya visual. Terus habis itu baru itu pakai diasistensikan atau semacamnya gitu kan? Iya sih, kalau kita pasti asistensi dan komunikasi di awal ya. Di awal udah ada MOU gitu ya? Betul. Udah langsung MOU. Karena nggak enak juga ketika misal kita udah onset, kita masih depan di situ kan juga enak. Iya. Udah kerja. Iya benar-benar. Itu sih. Kalau bisa di awal sih. Bahkan ketika misal wedding pun, kalau misal itu project misal full, saya handle semua. Iya. Itu pun juga riset sih secara ini kliennya weddingnya mau
di mana sih. Oh, Ini kliennya weddingnya pengen moodnya kayak apa sih. berarti Karena setiap orang biar relate beda-beda. secara artis betul. Oh, setiap visualnya akan mencerminkan hasil akhir dari perorangan itu Iya. tadi. Itu dari Mas Arda sendiri sama tim. Hmm. Nah, kalau seumpama dari visual tadi, pembagian yang ke tim gimana? Distribusi pembagian Mas Arda bagian risetnya aja atau ada di UP selain Mas Arda yang ngambil gambar atau editor nanti yang mengatur atau gimana? Timnya dalam satu produksi berapa sih? Kalau produksi ideal biasanya kan pertama ada produce pasti. Ya, oke. Kadang mungkin sekitar 10 kali Mas, 8 10 misal produksi beberapa Itu televisial untuk ya. video. Ads ya, video. Video. Kalau untuk fotonya, Kalau saya lihat di IG itu kan kayaknya foto itu. Ataukah itu terlepas dari pengambilan gambar atau memang sudah disetting? Ini akan ada videonya, ada fotonya juga untuk upload Instagram mungkin atau yang lain sebagainya. kalau sebenarnya tuh kalau ads kebanyakan kita tuh di akhirnya video. Oh, video. Terus kalau foto malah additional ya untuk pasti mereka update website buat konten aset ya. Oh iya ya, Kayak aset-aset misalnya mereka ya. promo aset mereka apa seperti itu. Jadi kita sebenarnya malah di akhirnya tuh full video terus add-onnya foto advertise. Oh, foto advertising ya. Betul. Berarti jadi semua mulai dari foto, video, konsep semua dari tim Mas Arda. Terus Betul. Mas Arda baru mendistribusikan ke tim-tim yang lain. Betul. Jadi kita tim intinya 3 tadi, ada produce, ada director, ada DOP. Pasti secara director sama DOP setara ya. Hmm. Karena kita pasti tektokannya di situ, misal director, aku pengen pokoknya ada cowok tuh sendirian malam-malam duduk di sini nih. Nah, kita kan yang sebagai DOP kan akhirnya nyesel, oh pinginnya setnya gimana kayak ya? gini nih, lampunya gini nih, ya kita realnya di situ. Oke. Kalau produce ya lebih ke klien sih. Oh, antara kalian sama tim ya? Ya, Berarti klien penjembatani ya? Betul. Oke. Terus kenapa Mas Arda memilih genre komersial ini? Kenapa ada genre mungkin food fotografi, Iya. terus habis itu ada produk juga, fokusnya ke advertising nih, dan tidak melulu pada produk-produk wanita atau apapun lah. Kenapa kok akhirnya merumuskan diri Rama ya? Rayu film. Rayu, sorry. Ya. Rayu film ini arahnya ke sini. Karena sebenarnya semua genre udah pernah nyoba ya, maksudnya di dulu usia waktu awal-awal lulus kita udah nyoba. Kayak saya pernah motoin stage juga, motoin case kayak konser, terus ngefoto dan video wedding juga, terus sampai akhirnya lebih ke ads sama corporate. Menurut saya corporate dan ads itu tidak membosankan aja sih. Oh, tantangannya itu ya. Hah. Tidak mati ya. Lebih terasa, merasa Betul. tertantang. Ngerasa ketantang, terus kita juga dapat apa ya? Selalu dapat insight baru sih. Oh. Kayak ketika kita dapat nih produk make up nih, kita tahu nih cari apa ya? Dari ingredientsnya. Terus mereka tuh segmennya ini. Iya. Terus banyak sih ketika ngerjain corporate misal pupuk Indonesia. Oke. Kita juga jadi tahu nih, oh distribusinya pupuk Indonesia ternyata ke sini. Oh ternyata gitu sih. Jadi hal baru yang didapat di corporate itu tidak ada di genre lain menurut Mas Arda gitu ya. Iya, menurut saya itu sih. Itu ya. Yang Meskipun genre lain juga punya pasti ya. pasti ada tantangannya. Jadi tapi Rayu Film lebih fokus ke corporate. Gitu ya, corporate, produk dan lain-lain sebagainya sampai yang kecil-kecil gitu ya. Saya lihat juga sempat ada produk ini ya, apa namanya? Liquid kalau nggak salah. Saya di portofolio itu ada ya. Iya, liquid. Bener ya? Betul. Itu sebelum Mas ada di corporate atau pas waktu jalan itu posisinya? Waktu awal-awal jalan sih. Oh, awal ya itu. Awal jalan. Dulu tuh awal-awal pandemi kalau nggak salah kalau waktu produk-produk itu. pandemi. Kan hampir semuanya tuh off ya. Benar. Mulai wedding aja nggak boleh, terus event. Iya. Akhirnya kita nyoba yang nggak terlalu high risk untuk kesehatan juga ya. Kayak produk kan ngerjainnya Ambil produknya taruh studio, kita produk di situ. Nah, ini kalau boleh saya tahu nih atau teman-teman untuk share. Ketika Mas Arda mendapat satu project
kira-kira pembagian untuk ini harganya harus sekian nih, cocoknya sekian. Nah itu Mas Arda melihat dari apa? Kalau boleh nggak usah harga lah, tapi persentase persen aja untuk keuangan spare sekian, sewa alat mungkin sekian persen atau apa mungkin totalnya 100%. Kira-kira bisa dijelaskan detail untuk Mas Arda sendiri ngambil keputusan untuk uang itu gimana? Nah, kalau kita selama ini selalu pasti kita mendengar klien dulu sih kebutuhannya dia apa sih. Oh, Bisa pertama ya? brief pertama. Misal dia mau bikin ads. Contoh misal terakhir kemarin bikin iklannya gajah duduk ya. Oke. Dia pengen nampilin gajah duduk tuh kayak aku pengen konsepnya kurang lebih dia tuh intinya sarung tuh warisan Nusantara. Oke. Udah dapat clue di situ. Itu yang dibikin kayak keris gitu ya, kebudayaan gitu ya. Ya. Diwariskan. Nah, Oke, terus akhirnya terus kita coba bikin budgetingnya katanya gitu. Dari bikin budgeting kita udah mulai kayak kasaran nyusun ide aja sih, konsep ya. Oh berarti kita pasti ya ada unsur desanya lah, di mana sarung tuh nggak hanya buat sarungan ya, tapi kadang buat ayunan anak kecil. Oke. Kayak gitu. Terus juga ya macam-macam ya, sarung juga sama orang-orang Bromo dibuat. Iya. Nah tambahan Properti dia. Ya. Iya, oke. Itu warisan sama emang bener ya, sarung di Indonesia kayak gitu. Nah pas kita dari situ, oh yaudah berarti settingannya di sini tepatnya. Oh, lokasi udah semua Soalnya di setting sini. Terus kurang lebih gambaran ya, misal saya ngasih storyboard. Oke. Oh berarti settingan visualnya gini nih. Dari situ kita tuh budgeting di situ. Oke. Oh misal kasarnya, wah nih 50 juta nih minimal untuk visualnya aja dari alat lain sebagainya. Minimal 50 juta. Udah properti. Talent. Udah. Itu Terlepas dari itu. Hanya visual. Ya, untuk visual. Kamera yang produksi ya. Oke. Misal kita produksinya misal 3 hari nih. Oke. Kan kita kalkulasinya kayak misalnya dihitung biaya sewa alat selama 3 hari, alat apa aja yang bakal keluar, mulai ngelis itu. Terus ya pasti ntar tuh kayak transport kita nginep di mana. Kayak budgetnya sebenarnya lebih ranah produser ya. Itu terus setelah itu kecakup semua, itu coba disoundingin ke klien sih. Jadi kita ada konsep gini, kurang lebih segini. Itu berarti dari storyboard sudah di-share ke klien untuk pertemuan kedua dan budgeting. Kalau itu belum sih. Jadi kita coba kasih sinopsis dulu sih. Oh, sinopsis kasar berarti aja. Sinopsis treatment gitu ya. Sinopsis dulu aja kurang lebih kayak gini Pak, Bu. Oke. Terus ketika Baru storyboard. udah secara dealing harga biasanya. Oke. Kita baru ngasih yang sedetail itu. Oh, berarti ketika proof baru lanjut tahap berikutnya adalah storyboard. Iya. Habis itu visualisasi. Benar. Oke. Mantap. Keren, Mas. Ada lagi mungkin yang bisa di-share? Itu sih emang Pengalaman itu ya? sama mungkin dari approve selain storyboard kita ngerjain apa, kita kan intinya tiga nih. Masih intinya biasanya produce, director sama DOP. Terus kita tinggal nyari chief yang lain, misal art director. Oh, ngambil dari orang lain. Ya, kayak misal Mulai cari tim. Ya. Mulai cari tim ya. Berarti tetap sama dengan hitungan 3 hari tadi yang kita bilang berarti ya. Itu semuanya diboyong ke sana di lokasi syuting berarti Betul. ya? Atau lokasi untuk produksi. Betul. Oke, mantap sekali. Nah, kalau seumpama kita ngomongin tentang Rai Film nih Mas, ini kan sudah besar. Klien-kliennya juga bukan kaleng-kaleng ya. Ini udah tong ini, gede banget ya. Klien-klien besar lah ibaratnya. Nah, kalau seumpama Mas Arda berbicara tentang owner dari Rayu Film nih, mewakili teman-teman dari Rayu Film. Mungkin ada tips dan triks untuk di tahap sekarang nggak? Untuk teman-teman yang baru mau mulai ya? Baru mulai lah. Mereka kayak belajar isu itu, isu apa ya? Diafragma apa ya? Nah, ini apakah dia bisa mencapai kayak Rayu Film atau gimana? Pasti bisa sih sebenarnya. Pasti bisa. Kalau ya, bisanya pasti bisa. Terus juga apa yang harus dilatih, Mas? Mungkin pertama coba dulu semuanya sih. Coba semua genre. Betul. Coba semua momen ya. Benar. Mumpung kalian mungkin baru akan mulai,
atau mungkin ada yang belum lulus atau barusan lulus. Oke. Coba genre apapun, senyaman kalian. Dari situ kita bakal tahu sih, oh nyamannya kita di sini. Oke. Terlepas dari money atau apapun, Iya. pasti kan unsur kerja kan kita harus nyaman ya. Iya. Oke. Karena banyak banget orang tuh apa ya kasarnya sawang sinawang apa ya. Jadi kelihatannya Iya. ya, misal Orang Mas enak, ya. misal Mas Brian nih. Ketika Mas Brian diajakin kayak misal ads atau corporate yang kita tuh kita harus produksi seminggu nih Ya, keluar kota atau ke Freeport kemana. Mungkin dari Mas Brian kadang berat tuh meninggalin keluarga atau Ya, apa. ada yang harus Akhirnya dikorbankan gitu ya. ya akhirnya ya udah weddingan aja yang penting itu Setiap ya mungkin satu minggu doang. ya. Dalinya sama keluarga kan beda-beda apa ya? Beda kenyamanan tertentu Iya. sih. Berarti aturan itu ya. Yang penting nyaman. Penting nyaman sih. Nyaman buat Mas Arda, terus habis itu teman-teman yang baru mulai juga mencoba segala hal biar dia tahu nyamannya di mana, gitu ya. Betul. Oke. Penting asa terus karena secara visual semuanya tuh hampir sama. Pasti ya sama komposisi pasti ada lofter, Ya, oke. framing. Ya, yang diatur kan ya tetap ISO. Iya, tetap itu. Segitiga exposure itu Ya, harus paham itu ya. udah Harus paham ya. Berarti antara ISO, diafragma sama speed ya. betul. Berarti tiga kunci ini yang harus Nah, punya ya. itu. Oke. Apapun genrenya. Aku jadi penting basicnya adalah itu sih. Oke. Berarti tidak menutup kemungkinan teman-teman yang baru belajar dan teman-teman yang akan berproses itu bisa seperti Rayu Film ini. Betul. Oke. Mantap. Boleh juga ini. Kita ngomong panjang lebar. Seterusnya ada nggak kata-kata yang Mas Arda pegang atau motivasi yang Mas Arda pegang sampai sekarang ketika memproduksi sebuah karya atau menghasilkan sebuah visual yang oke. Kalau saya pribadi, saya suka kata-kata itu membunuh atau dibunuh. Benar. Jadi kalau saya pribadi, kalau kamu nggak survive, ya kamu akan dimatikan sama orang lain. Ya saya agak frontal ya kalau saya. Ya mungkin Mas Arda punya yang lebih kalem gitu, yang menjadi apa ya, kayak pegangan Mas Arda lah. Tapi sebenarnya kurang lebih sama sih. Kalau saya mungkin lebih ke adaptasi atau mati. Wah, adaptasi atau mati. Karena visual tuh selalu berubah terus sih, berkembang terus ya, bukan berubah ya. Berkembang terus. Oke. Dulu saya ngerasain kayak waktu kita kuliah pakai cam yang apa? Ya, yang dipangul kayak Nah. bidadari gitu. Kan jadi mirrorless Ya kayak gini. kecil-kecil Nah, gitu ya. semua selalu berkembang. Mau nggak mau kita harus adaptasi sih. Oke. Meskipun kita harus ada patokan esensi tersendiri ya. Taste tersendiri itu pasti harus selalu kita pegang. Tapi tetap kita harus selalu adaptasi. Benar. Nah, kalau untuk teman-teman baru nih, apakah kamera yang mahal itu menghasilkan karya yang bagus? Kan adaptasi nih ya. Iya. Ya, kalau anak-anak teman-teman ini, wah saya bilang bapaknya, kayaknya saya beli Blackmagic oke nih Pak. Nah, harganya berapa puluh juta itu buat mata kuliah satu atau dua SKS ini. Ya kan ngabisin duit. Apakah ada insight untuk teman-teman yang pola pikirnya semacam Benar. gitu? Sebenarnya balik ke kata-kata yang main behind the gun itu ya. Oke. Ya. Iya. Dan semuanya proses sih. Kalau kita pengen upgrade alat, kita kan juga pasti harus nimbangin skill kita, betul. Ya. Kalau dari awal saya dulu juga berawal nggak ada cam, terus berawal dari 60D. Iya, saya lihat 60D. Terus iya 60D. Saya di 90. Nah makanya Iya. 60D. Terus apa ya? Itu bertahap sih. Kalau masalah gear atau apa itu balik lagi tergantung kalian. Karena semua itu pastilah. Terus ketika kita upgrade skill pasti ada jalan sih buat upgrade alat juga. Oke. Itu sih. Siap. Oke. Misal sekarang nggak ada alat juga saya bisa sih banyak. Iya, benar juga. Jadi nggak ada batasan ya Nggak ada untuk ini batasan. ya. Jadi tinggal kitanya persepsinya kayak gimana ya. Betul. Kalau kita mau dikuasai sama alat yang bagus ya selamanya akan terkungkung dengan alat itu ya. Skill kita nggak berupdate gitu ya. Oke. Mungkin itu sih yang dirasa kita obrolin cukup kayaknya. Jadi terima kasih Mas Arda, sukses selalu. Oke. Jadi kita akan akhiri
bincang-bincang kita podcast hari ini. Dan saya kembalikan ke studio. Ingat, fotografi itu dilatih, bukan gift dari Tuhan. Hihi. Baik, terima kasih untuk para tim yang sudah bekerja keras di lapangan. Dan kita akan kembali melanjutkan sisa pembahasan di studio. Nah, teman-teman, dari pembelajaran tadi diharapkan kalian bisa memahami dan belajar bagaimana menciptakan visual yang menarik dan efektif dalam menyampaikan pesan komersial kepada publik dalam media fotografi. Namun dalam fotografi komersil ataupun advertorial, masih ada beberapa genre menarik yang akan saya paparkan, yaitu food photography adalah sebuah cabang seni fotografi yang bertujuan untuk mengabadikan segala macam bentuk dari makanan yang disetting sedemikian rupa sehingga mampu tergambarkan lezatnya makanan tersebut tanpa bercerita dan hanya gambar yang berbicara. Para pecinta food fotografi di Indonesia masih takut untuk membutuhkan hasil karyanya. Hal ini dapat diketahui dari hasil data buku di Gramedia Bookstore yang membahas tentang food fotografi masih jarang sekali dibandingkan buku dari cabang fotografi yang lain. Still fotografi, genre ini berfokus pada pengambilan gambar objek mati seperti bunga, barang antik, atau barang-barang sehari-hari lainnya. Teknik ini mengajarkan fotografer untuk mengatur objek dengan hati-hati dan memanfaatkan cahaya alami atau buatan agar menghasilkan gambar yang artistik dan estetis. Tantangan terbesar yang dihadapi sang fotografer dalam menerapkan still life fotografi yaitu bagaimana membuat objek atau benda mati terlihat lebih hidup. Dengan kata lain, subjek yang difoto tidak hanya menampilkan benda mati semata. Lebih dari itu, still life fotografi mampu bercerita kepada penikmat foto lewat komposisi, properti, dan pencahayaan yang bagus. Layaknya lukisan, still life fotografi terlihat abstrak namun mempunyai makna atau maksud tertentu di baliknya. Selanjutnya ada abstract fotografi, genre yang memungkinkan fotografer untuk menangkap bentuk, warna, dan tekstur yang sulit diidentifikasi untuk menciptakan karya seni unik dan berbeda dari biasanya. Genre ini mengabstraksi objek dari bentuk aslinya untuk menciptakan gambar yang unik dan menarik. Fotografer sering menggunakan teknik kreatif untuk menghasilkan foto yang membangkitkan emosi atau pemikiran. Tidak kalah menarik bisnis fotografi, genre fotografi yang berfokus pada pengambilan gambar untuk keperluan bisnis. Ini mencakup potret profesional, foto kantor, dokumentasi acara bisnis, dan gambar produk atau layanan. Tujuannya adalah untuk menciptakan visual yang profesional dan menarik guna mendukung branding, pemasaran, dan komunikasi bisnis. Film fotografi membawa nuansa klasik dengan penggunaan film untuk menghasilkan gambar yang memiliki karakteristik khusus, berbeda dengan fotografi digital. Fotografi film dimulai pada akhir 1800-an dan menjadi dasar fotografi digital. Kodak memperkenalkan film pengaman pada tahun 1908, menggantikan film nitrat yang mudah terbakar. Film berwarna muncul pada tahun 1935 oleh Kodachrome dan film 35 mm untuk kamera diam pada tahun 1936. Pemrosesan foto hitam putih lebih sederhana dibandingkan foto berwarna. Kecepatan film yang diukur dengan ISO menunjukkan sensitivitas film terhadap cahaya. Hingga awal abad ke-21, fotografi film adalah yang utama, tetapi teknologi digital menggesernya. Sony merilis kamera elektronik konsumen pertama pada tahun 1981, diikuti oleh kamera digital pertama Fuji pada tahun 1989. Meski begitu, ada kebangkitan minat pada fotografi film dalam dekade terakhir, dengan perusahaan seperti Kodak dan Fujifilm kembali memproduksi film. Fotografer modern lebih sering menggunakan kamera digital, tetapi beberapa masih menggunakan kamera analog untuk estetika dan pembelajaran yang lebih mendalam tentang pengaturan manual. Golden Hour Photography mengajarkan fotografer untuk memanfaatkan waktu terbaik dalam sehari saat matahari terbit atau terbenam untuk mendapatkan pencahayaan alami yang sempurna. Genre ini sangat populer di kalangan fotografer landscape dan portrait karena cahaya yang lembut dan hangat menciptakan suasana dramatis dan estetis yang sulit didapatkan pada waktu lain. Hasil foto pada Golden Hour seringkali memiliki kualitas yang lebih artistik dan emosional, menjadikannya pilihan favorit bagi banyak fotografer profesional. Kemudian ada lifestyle fotografi, menangkap momen seseorang dalam situasi kehidupan nyata, menceritakan kisah hidup mereka secara artistik. Adegan sering diarahkan oleh fotografer tetapi dimaksudkan untuk tampil sealami mungkin. Terkadang foto diambil secara candid. Genre ini juga tumpang tindih dengan fotografi mode, dokumenter, dan keluarga, berusaha menangkap potret kehidupan subjek. Hasilnya bisa digunakan untuk keperluan pribadi, seperti bingkai di rumah, atau untuk penggunaan komersial dan editorial untuk menginspirasi atau mempromosikan gaya hidup tertentu. Kemudian ada long exposure fotografi.
Teknik fotografi yang menggunakan shutter speed sangat lambat untuk menangkap elemen-elemen bergerak dalam satu frame. Teknik ini menghasilkan efek dramatis seperti garis-garis cahaya dari kendaraan yang bergerak, air terjun yang tampak halus, atau langit malam penuh bintang. Long exposure fotografi sering digunakan untuk menciptakan gambar yang dinamis dan artistik, menonjolkan pergerakan dan perubahan dalam pemandangan. Berikutnya ada genre surrealis fotografi. Menarik perhatian dengan kemampuannya menciptakan gambar yang menggabungkan realitas dan imajinasi, menghasilkan karya yang memukau dan penuh makna. Fotografi surrealis adalah genre fotografi yang menciptakan gambar-gambar fantastis dan tidak nyata dengan menggabungkan elemen-elemen yang tidak biasa. Fotografi surrealis mirip dengan fotografi abstrak, di mana gambar akhir tidak selalu langsung dikenali, mendorong fotografer untuk menemukan perspektif unik untuk ditangkap. Bagian dari gerakan budaya surrealis yang lebih luas yang dimulai pada 1920-an, fotografer surrealis menggunakan trik kamar gelap dan ilusi optik untuk menghasilkan bidikan seperti mimpi sebelum alat pengeditan digital menjadi norma. Potret bawah air dan fotografi landscape bawah air juga dapat diklasifikasikan sebagai surrealis karena suasana supernaturalnya. Fotografi landscape yang diambil dalam kondisi yang tepat juga mampu menggabungkan aspek surrealisme. Fotografi makanan, fotografi mode, dan potret konseptual atau close-up kadang diambil dengan mempertimbangkan estetika surrealis. Dengan gambar sering diambil dan diedit setelahnya untuk menambahkan efek menakutkan atau supernatural. Fotografi arsitektural serta fotografi benda mati memberikan lebih banyak peluang untuk materi pembelajaran yang surrealis. Tujuan akhir dari genre fotografi ini adalah untuk menghadirkan gambar yang terinspirasi oleh hasrat dan perspektif yang unik, mengaburkan batas antara latar seperti mimpi dan kenyataan. Dan yang terakhir ada toys fotografi. Genre ini menawarkan perspektif unik dengan memotret mainan dalam setting tertentu. Ini menghasilkan gambar-gambar yang imajinatif dan menyenangkan. Seringkali menghidupkan kembali cerita atau dunia imajinasi di mana mainan menjadi karakter utama dalam cerita visual yang diabadikan oleh fotografer. Dalam toys fotografi, mainan yang digunakan seringkali adalah produk-produk yang didesain untuk menjadi pajangan seperti action figure atau diecast. Fotografi ini tidak hanya menguji imajinasi untuk berkreasi dengan bebas, tetapi juga menjadi cara bagi penggemar untuk memamerkan koleksi mereka di media sosial. Tips untuk memotret toys fotografi bagi pemula: sebelum memulai pemotretan, pikirkan tentang cerita atau tema apa yang ingin Anda gambarkan dengan mainan tersebut. Persiapkan adegan dan setting yang sesuai dengan karakter mainan. Pilih pencahayaan yang sesuai dengan mood yang ingin Anda ciptakan. Cahaya alami atau lampu studio bisa digunakan untuk menciptakan efek yang berbeda-beda. Eksperimen dengan berbagai sudut pandang untuk menemukan yang paling menghidupkan karakter mainan. Jangan takut untuk mengambil foto dari sudut yang tidak biasa atau dekat dengan mainan. Buat adegan yang lebih dinamis dengan menggabungkan beberapa mainan atau aksesoris yang saling melengkapi. Jangan takut bereksperimen, toys fotografi adalah tentang kreativitas dan eksperimen. Cobalah berbagai teknik seperti shallow, depth of field, long exposure, atau penggunaan efek khusus yang kita pelajari sebelumnya untuk menciptakan gambar yang unik. Setelah pemotretan, Anda bisa mempertimbangkan untuk melakukan sedikit pengeditan untuk mendukung konsep toys fotografi Anda yang sudah dirancang sebelumnya. Dengan mengikuti tips ini, Anda dapat memulai perjalanan Anda dalam dunia toys fotografi dengan lebih percaya diri dan kreatif. Nah teman-teman, itulah sekilas genre fotografi menggunakan objek benda dan manusia dalam ekspresi dan momen. Setiap genre memiliki pesonanya sendiri dan membutuhkan keterampilan khusus untuk menguasainya. Jadi, genre mana yang paling menarik minat Anda? Jangan ragu untuk mencoba dan mengeksplorasi lebih dalam. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Jangan cepat letih dan terus berlatih ya. Ingat, profesional itu dibentuk bukan gift dari Tuhan.